Hei, kau mau kemana? Ke kamar kecil? Ke kamar kecil? Lihatlah, perbaikan sedang berlangsung. Bahkan aku ingin ke sana, tapi tidak bisa. Silakan gunakan kamar kecil di koridor berikutnya. Oh iya. Lewat sana. Iya, aku minta maaf. Kenapa kau menangis? Di mana Prita? Di mana Prita? Hei, apa yang kau lakukan? Karan, apa yang kau lakukan? Tinggalkan aku. Lepas. Karan, apa yang kau lakukan? Tolong lepaskan aku. Tuan, maukah kau menceritakan pada kami apa yang terjadi? Inspektur, untuk apa Anda ke sini? Apakah ada kejahatan? Ini hotel terkenal. Kenapa Anda ke sini? Tolong Pak, beritahu kami tentang keamanan publik. Keamanan publik? Yang kau pedulikan hanya tayangan. Kau cuma ingin berita yang memalukan, tidak ingin yang lain. Jelaskan pada kami, Inspektur, apa yang terjadi di dalam ruangan. Karan Lutra bersama seorang gadis di ruangan ini. Siapa? Karan, lepaskan aku, Karan. Tinggalkan aku. Apa? Apa yang kau lakukan, Karan? Lepaskan. Lepaskan tanganku. Kau tidak boleh memaksaku. Tolong tinggalkan aku. Lepaskan aku. Hei. Apa yang kau lakukan? Diam. Lepaskan aku, Karan. Kenapa kau menangis Jangan dan berteriak memaksaku. seperti ini? Apa yang kau lakukan? Tolong tinggalkan aku. Karan, lepaskan aku. Hei, lepaskan dia. Syukurlah polisi dan kalian ada di sini. Kalau tidak, Karan pasti... Polisi? Nyonya, kau mau menceritakan apa yang terjadi? Kenapa kondisimu seperti ini? Karena Karan Lutra, dia mencoba melecehkanku. Inspektur, aku mohon terus padanya, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Dia memaksaku. Tolong. Inspektur, dia berbohong. Aku tidak melakukan apapun. Dia hanya berpura-pura. Aku tidak melakukan itu. Kau adalah orang yang sangat baik. Kau tidak pernah berbohong. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Pasti ada sesuatu. Jelas bahwa kau telah membuat dia marah karena merendahkannya. Inspektur, tolong dengarkan aku. Aku tidak. Tolong, kau hubungi Prita. Dia berbohong. Pegang dia. Jauhi dia. Aku tidak melakukan apapun. Dia berbohong, Inspektur. Dia bohong. Nyonya, kau jangan khawatir. Kami bersamamu. Kau hanya perlu datang ke kantor polisi dan mengajukan pengaduan kepada kami. Tidak, aku tidak ingin apapun. Dia orang yang berpengaruh. Dia pemain kriket terkenal. Aku tidak mau dapat masalah. Aku tidak mau reputasiku hancur. Aku hanya ingin dia menjauh dariku. Kau bohong. Diam, Nyonya. Aku rasa kau tidak perlu khawatir. Dia tidak melakukan kejahatan kecil. Dia mungkin seorang yang kaya dan berpengaruh. Tapi Departemen Kepolisian akan tetap bertindak. Kami tidak akan membiarkannya. Tapi dia berbohong. Diam. Kau jangan bicara lagi. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sekarang juga. Kau pembohong. Berani sekali kau. Nyonya, jangan khawatir. Tidak ada orang kaya yang bisa lolos setelah mencoba memperkosa seseorang. Kami punya peraturannya untuk menangani hal seperti ini. Ayo cepat bawa dia. Semuanya, ayo minggir. Ayo cepat. Semuanya minggir. Karan, apa Ayo, kau malu dengan apa beri yang kau jalan. lakukan? Tolong beritahu kami apa kau bersalah atas kejahatan tersebut. Tolong beritahu, Karan. Cepat, Karan, bawa keluar. Tolong, seorang pemain kriket terkenal telah menjadi pemerkosa. Dia melakukan sesuatu yang tercela untuk memuaskan nafsunya. Tidak ada yang pernah membayangkan Karan Lutra akan melakukan sesuatu yang begitu keji. Ayo, ikuti dia. Superstar Karan Lutra. Tidak. Pemerkosa Karan Lutra. Apa yang akan terjadi pada keluarga Lutra ketika mereka mengetahui putra kesayangan mereka ditangkap karena kejahatan keji seperti itu? Terutama tunanganku. Apa katanya? Dan bagaimana reaksi Risap Lutra? Aku tidak mengerti apa yang salah dengan Friti. Dia mengikuti Karan kemana saja. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Kenapa Samir tidak bisa menemukan Karan? Kenapa dia pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu Samir di mana dia berada? Aku tidak tahu kenapa aku menjadi khawatir. Kuharap Prithvi tidak melakukan apapun. Dia bukan pemain, tidak ada hubungannya dengan asosiasi kriket. Apa yang dia lakukan di pesta yang diperuntukkan untuk bagi para pemain, itu artinya ada sesuatu yang mencurigakan. Aku harus menghubunginya dan mencari tahu. Inspektur, jelaskan pada kami. Tolong beri Apa jalan, yang ya. terjadi pada Karan? Pak, tolong beritahu kami. Apa ada yang memberitahumu tentang niat Karan? Tolong beritahu kami bagaimana Bapak bisa sampai di sini tepat waktu. Pasti ada orang yang memberitahu Bapak bahwa ada sesuatu. Kalian sudah melihat sendiri dan lihat kondisinya. Pikirkan sendiri apa yang terjadi.
Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa kakakku diborgol? Ayolah, beritahu aku. Aku minta, lepaskan dia sekarang juga. Apa kau tahu siapa dia? Apa kau tahu juga siapa kami? Apa kau bodoh? Apa kau buta? Tidak bisakah kau melihat seragam ini? Kami pelindung hukum. Kami adalah polisi yang bertanggung jawab atas ini. Dan kami tidak takut pada orang kaya seperti kalian. Kami juga tidak akan terintimidasi. Ayo cepat pergi. Menurutku kalian semua tidak waras. Kakakku ini tidak mungkin melakukan kejahatan, Pak. Kau telah membuat kesalahan. Ada kesalahpahaman. Dengarkan Aku aku. tidak akan membiarkan dia di bawah. Biar aku Tidak beritahu. akan. Aku tidak Kau mau. tahu kejahatan apa yang dilakukan saudaramu? Ayo cepat minggir. Kejahatan apa yang kau bicarakan, ha? Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan apapun. Dia pria yang baik. Dia tidak akan pernah bisa melakukan kejahatan. Pergi kau. Itu adalah Minggir, kesalahanmu, Ayo, Pak. minggir. Baik, Jalan. sebentar, Inspektur, tunggu. tolong Minggir, beritahu apa yang minggir, Pak. terjadi. Tolong beritahu. Minggir saja, Pak. Lepaskan kami. dia. Lepaskan. Pemain kriket tidak berharga itu sudah tamat. Kau suka apa yang kau lihat? Luar biasa. Itu bukan apa-apa. Masih akan banyak lagi. Dan aku pastikan kehancurannya jika aku dapat dukungan dari... Aku luar biasa. Samir, Jawab teleponku, Risap. Tolonglah jawab panggilannya. ya Samir. Risap, kau di mana? Apa kau dalam perjalanan? Ayolah, cepatlah datang. Samir, apa yang terjadi? Kenapa kau terdengar sangat ketakutan? Apa Karen baik-baik saja? Di mana Karen? Halo? Mereka telah membawa Karen pergi. Aku sudah berusaha untuk menghentikan mereka. Tapi mereka tidak mendengarkan aku. Kau ada di mana? Ayolah, cepatlah datang. Samir, apa yang kau katakan, Samir? Halo? Seperti yang kalian lihat, pemain kriket terkenal Karan Luthra telah ditangkap karena perilaku buruk dan melecehkan seorang wanita. Polisi membawanya ke kantor polisi. Karena dia sudah melakukan kejahatan, maka dia akan dipenjara. Ini bukan hanya soal perilaku buruk. Karena Luthra mencoba memperkosa gadis itu. Diberitakan kalau Karan Luthra berusaha memperkosa seorang gadis yang tidak bersalah dan tidak berdaya. Dia sudah tertangkap basah. Apa yang Inspektur, akan dilakukan? jelaskan pada kami. Jawab, Apa Pak. yang Minggir, minggir. Kami membutuhkan penjelasan dari Anda, Pak. Inspektur, apa menurutmu Karan Luthra bersalah? Inspektur, apakah dia akan diadili atau Tunggu, dibebaskan? dengar. Kalau ada yang berani membuat marah seorang gadis, dia pasti akan dihukum tanpa terkecuali. Bukankah Prita pergi ke hotel yang sama? ICB mengadakan pesta di sana, kan? Prita bersama Karan, Ibu. Maksudku, mereka bersama di pesta itu. Pasti Kak Prita juga ada di sana. Apa tidak diangkat? Tidak diangkat, Nek. Dia tidak mengangkat teleponnya. Biarkan aku menelponnya. Kalau dia melihat namaku, dia pasti akan menjawab. Dia tahu aku khawatir. Berikan ponselnya. Sini. Mahes, Raki, Ibu, Kritika, cepat datang. Di mana remote-nya? Ada apa, Karini? Kenapa kau berteriak-teriak? Mahes, di mana remote-nya? Ini. ICB mengadakan pesta di Hotel Grand hari ini dan Karan Luthra hadir di sana. Dia membawa seorang wanita ke kamarnya dan mencoba untuk memperkosanya. Anda lihat gadis yang tidak berdaya ini yang diincar oleh Karan Luthra? Ayo, seberapa baik kau mengenal gadis ini? Dan apakah kau pertama kalinya bertemu dengannya di pesta? Tolong Karan, katakan sesuatu. Jelaskan pada kami. Kami sudah menangkap basah Karan Luthra. Dia akan didakwa karena pemerkosaan. Dan sekarang kami harus daftarkan kasus ini ke polisi. Jadi semuanya tolong minggir. Inspektur, Satu pertanyaan, tolong. Hukuman apa yang pantas, Pak? Anda menyaksikan apa yang terjadi. Hari ini, pemain kriket terkenal, Karan Luthra, telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan oleh korban. Dapat dikatakan hidupnya telah hancur, dan polisi telah menangkapnya saat ini. Risap, di mana lokasi Risap? Di mana dia sekarang? Risap tidak ada di kamarnya. Aku melihatnya pergi tadi, tapi aku belum sempat tanya. Dia sudah pergi duluan. Aku akan menelponnya. Mahes, cepatlah.
Dia tidak mengangkatnya. Maksudmu apa? Berikan padaku, biar aku yang menelponnya. Mereka sudah menangkap anakku. Aku yakin sekali kalau Karan tidak melakukan kesalahan apapun. Kita harus cepat pergi ke kantor polisi. Ya, aku ikut dengan. Ayo, saat ini Karan dalam masalah. Ibu, kakimu sedang sakit. Sebaiknya beristirahat saja. Aku mau ikut denganmu. Aku mohon, tetaplah di rumah. Kami akan membawa Karan pulang. Kritik aja nenekmu. Aku akan mengambil mobil. Iya. Samir! Rizab, aku membuat kesalahan besar. Samir, tenang Samir. Kau jangan menangis. Mereka membawa Karan Samir, pergi. oke Samir. Dengarkan aku dulu. Ceritakan padaku apa yang terjadi di sini. Dan di mana Karan? Karan ditangkap oleh polisi. Dia ditangkap. Apa dia berkelahi dengan Prithvi? Apa dia memukulnya? Apa Prithvi menelpon polisi? Tolong beritahu aku. Sesuatu yang lebih buruk lagi. Apa? Karan melecehkan seorang gadis, Rizab. Karan tidak mungkin melakukan itu. Dia tidak akan memaksa seorang gadis. Rizab, aku sudah berusaha keras menghentikan mereka. Dengar, Rizab. Rizab, tolonglah Rizab. Rizab, dengarkan. Rizab, tolonglah dengarkan. Rizab, tolonglah. Tolonglah dengarkan. Tolong dengarkan, Rizab. Aku tidak bisa melihat ini. Mereka sangat mencintai satu sama lain. Mereka adalah orang-orang yang baik. Akhirnya, musuh terbesar kita, permainan Karan, telah usai. Gunakan satu batu untuk membunuh dua burung. Bersama pemain kriket tidak berguna itu, kita akan membuat Rizab mengamuk juga. Dan kau tahu sayang, bangsawan itu bahkan tidak tahu bahwa dia adalah target kita. Dan kau tahu, pada hari kita berhasil menghancurkan Rizab Lutra sepenuhnya, kita akan mengadakan perayaan terbesar di hidup kita. Sekarang Nyonya, aku minta ceritakan kepada kami apa yang terjadi padamu di pesta itu. Aku bertemu Karan Lutra untuk pertama kalinya. Aku adalah penggemar beratnya. Dan aku juga bilang begitu padanya. Aku tidak tahu kebenaran buruk di balik topengnya. Dan setelah beberapa waktu, dia mulai berbincang denganku. Dan aku merasa sangat nyaman. Kemudian dia mulai menawariku minuman. Aku menolaknya dan bilang aku tidak minum. Aku bilang padanya aku tidak mau, tapi dia mulai memaksaku. Tapi dia bohong, Inspektur. Aku tidak melakukan hal itu. Tidak ada apa-apa. Dia mencoba meracuniku. Percayalah padaku. Aku tidak melakukan hal seperti itu padanya. Tuan Lutra, tenanglah. Kami sedang minta kesaksiannya. Jadi kau jangan ikut campur, oke? Dilanjutkan. Lalu Karan mulai minum. Dan dia minum terlalu banyak. Lalu dia mulai kehilangan akal sehatnya. Aku bilang untuk tidak melakukannya. Dia mulai bicara dengan sangat aneh. Dia mulai menatapku dengan penuh nafsu. Lalu dia memintaku untuk mengantarnya ke kamarnya. Tapi keputusanku ternyata itu salah. Dia mulai menyentuhku. Aku melarangnya melakukan itu, tapi dia terus saja menarikku. Aku mencoba menolaknya, tapi dia lebih kuat. Bohong! Dia berbohong. Aku tidak melakukan apapun. Dia mencoba menjebakku. Aku yakin dia menjebakku. Aku tidak berbohong. Para jurnalis juga di sana. Mereka mengambil gambar. Tanya saja. Ya, kami melihatnya. Iya, benar bohong. Iya, benar. Kami juga melihatnya. Benar Iya. sekali. Ya Tuhan, aku difitnah tanpa alasan. Kau tidak usah takut. Kau tidak akan dirugikan. Pemain kriket ini pasti Dia akan bohong. dihukum. Dia mencoba menjebakku. Aku tidak melakukan apapun. Dia meracuniku dengan minuman. Dia menyuruhku meminumnya. Dan aku mabuk. Dia adalah wanita penipu. Tolong, Aku dengarkan memberimu aku. peringatan. Kalau kau menyela lagi, aku akan memasukkanmu ke penjara. Dengarkan aku dulu, Inspektur. Aku tidak berbohong. Dia yang Tolong berbohong. petugas, kalau Karan Lutra menyela lagi, masukkan dia ke sel nomor 4. Baik, Pak. Lanjutkan. Lalu dia membawaku ke kamarnya dan mengunci pintu dari dalam.
Dia mulai menyentuhku. Aku bilang padanya, aku bukan tipe gadis yang seperti dia kira. Aku tanya padanya apa dia berlaku sama pada semua penggemarnya. Tapi dia malah menyentuhku dengan tidak pantas dan menarikku. Dia tidak mau mendengarkanku. Kenapa kau bohong? Tenang. Tolong dengarkan aku. Hei. Gadis ini berbohong. Dia menjebakku. Aku yakin dia menjebakku dengan minuman itu. Aku kehilangan kesadaran. Dan tiba-tiba aku begini. Inspektur, dia mencoba memperkosaku. Kau berbohong. Tenang. Kau berbohong. Tolong Sudah percaya tempatkan padaku. dia di sel Aku tidak 4. melakukan. Pukul dia dengan keras kalau diperlukan. Bawa Tidak, pergi. Inspektur, dia berbohong. Dia salah. Tolong dengarkan aku, Inspektur. Ayo ikut. Ayo. Sedang diperbaiki. Aku datang ke sini beberapa waktu lalu. Semuanya baik-baik saja. Apa yang salah sekarang? Siapa yang menguncinya? Nyonya, Terima kasih Tuhan. Nyonya, bagaimana kau bisa mengunci di dalam? Kami tidak pernah mengunci dari luar. Siapa yang menaruh papan perbaikan sedang berlangsung di sana? Kami tidak pernah memasangnya. Kenapa kau tanya pada aku? Ini kesalahan manajemen. Aku sudah lama terkunci di sini. Aku sudah terlambat. Kau menyanyikan waktuku saja. Minggir sana. Terhubung. Dia tidak menjawabnya. Aku akan menelpon lagi. Sudahlah, Sarla. Polisi mungkin sedang menginterogasinya. Biasanya polisi menginterogasi semua orang di sana. Jadi tunggu saja. Aku rasa ibu benar. Dia tidak menjawab teleponnya karena dia sibuk. Aku takut sekali. Aku mengkhawatirkan Prita, Bu. Interogasi? Samir ada di sana. Aku akan bertanya padanya. Samir juga tidak mengangkat teleponnya. Padahal dia ada di sana. Kak Prita dan Samir tidak mengangkat teleponnya. Bagaimana aku bisa mengetahui apa yang terjadi? Dokter, permisi. Apa kau sudah memeriksa Karen? Apa dia baik-baik saja? Bagaimana Sebenarnya, keadaannya? Aku ingin tahu. Apakah kau tidak tahu apa yang terjadi di sini? Oh, tidak. Karen, Karen, apa Karen tidak sehat? tidak. Apa kau serius? Apa kita harus membawanya ke rumah Tidak. sakit? Pakaianku ternoda, aku pergi ke kamar kecil, tapi aku tidak tahu bagaimana bisa pintunya terkunci. Mungkin seseorang menguncinya. Lupakan, aku tidak bisa datang tepat waktu. Jadi bagaimana keadaannya? Karen, dia... Dia? Oh, Ya ampun, bagaimana dengan dia? Apa dia bertengkar dengan seseorang? Ya Tuhan. Hei, tunggu. Kenapa disegel? Karen Lutra ada di dalam. Di mana dia? dia telah ditangkap. Apa? Dia mencoba melecehkan seorang gadis. Bagaimana mungkin? Apa yang kau bicarakan? Sebenarnya kami juga terkejut, Nyonya. Tapi kau tidak akan pernah bisa mempercayai para selebriti. Tidak, dengarkan aku. Ya ampun. Karen, dengarkan aku. Aku ingin menyatakan cintaku padamu. Dan kau juga mencintaiku, kan? Menjauh dariku. Oh tidak. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Maaf Pak, tolong beritahu kami. Apakah Karen merencanakan pelecehan sebelumnya? Bagaimana Bapak bisa tahu ada skandal di hotel ini? Bagaimana cara menyelamatkan gadis itu pada waktu yang tepat, Pak? Kami punya beberapa simpatisan anonim. Mereka beri kami informasi. Jadi, kami mendapat informasi bahwa seorang gadis sedang dilecehkan. Saat kami terima panggilan, kami kirim tim kami dan segera menangkap basah pemain kriket itu. Lalu kami selamatkan dia. Sayang, Risap. Tolong berjalan. Inspektur, di mana adikku sekarang? Tuan Risap, apa Anda bisa menjelaskan Di mana Karen masalahnya? Lutra? Di mana dia? Dia di penjara. Betapa senangnya
melihat dia di kantor polisi. Dan sekarang dia datang. Risap Lutra, si pengusaha tidak berguna itu. Menurutmu apa yang akan terjadi sekarang? Apa maksudmu? Apa menurutmu dia akan menyelamatkan Karan? Kami tidak tahu tentang itu. Tapi kami tahu pasti bahwa dia akan membuat keributan dan menasihati polisi. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Permisi Pak, aku ingin tanya di mana adikku Karan Lutra. Aku bertanya di mana adikku sekarang berada, Karan Lutra berada. Pergilah ke sana. Kau bisa memberitahuku lebih awal tadi. Karan? Karissa, aku tidak melakukan apapun. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan. Aku tidak pernah bisa melakukan hal seperti itu. Aku mengatakan yang sebenarnya, Kak. Mereka tidak mendengarkanku. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Tapi dia mencoba untuk meracuniku. Percayalah, aku tidak melakukannya. Aku setuju bahwa aku dulu berbohong. Aku pikir aku melakukan untuk tujuan yang benar. Tapi aku berhenti berbohong sejak hari di mana kau membentakku. Aku mengatakan yang sebenarnya, Kak. Aku tidak melakukan kesalahan seperti itu. Percayalah padaku. Kau tidak perlu memberikan penjelasan apapun padaku, Karan. Aku bisa melihat di matamu bahwa kau mengatakan yang sebenarnya. Kau jangan pernah khawatir tentang apapun. Adikku tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti itu. Aku mengenalmu. Ingatlah selalu satu hal. Meski dunia menentangmu, tapi keyakinanku padamu tidak akan pernah goyah sedikit pun. Bukankah kau mengenal aku, Karan? Aku akan terus bersamamu. Aku sungguh minta maaf. Aku ragukan kepercayaanmu dan seharusnya aku ceritakan semuanya lebih awal. Tolong maafkan aku, Kak. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Kau adalah adikku. Sudahlah, lupakan. Lupakan semua yang terjadi. Jangan menangis. Aku akan ada untukmu. Tidak akan ada yang salah. Aku tahu kau mengatakan yang sebenarnya. Dan kau tidak bersalah sama sekali. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu berada di penjara seperti saat ini? Selama aku masih hidup, tidak ada satu orang pun yang bisa menyakitimu. Aku tahu. Oke. Jangan pernah berpikir kalau kau sendirian. Kau tidak perlu khawatir ketika ada aku. Kau mengerti? Berani sekali orang itu sudah menjebakmu dan memenjarakanmu di tempat ini. Sekarang kau bersabarlah. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Tapi kau jangan khawatir. sedang marah saat aku ini. Tidak akan marah. Jadi, berani sekali mereka sudah menuduhmu melakukan kesalahan. Tunggu dan lihat saja apa yang akan kulakukan. Tunggu. Tenang, tetaplah di sini. Aku. Berhati-hati. Sekarang kau duduklah. Aku akan kembali. Sebentar saja. Aku, Kak. Kak. Kenapa Bapak penjarakan adikku? Inspektur, adikku tidak melakukan apapun. Lepaskan dia. Kami lebih mengetahui tentang apa yang telah dia lakukan. Gadis ini ditemukan bersama Karan Lutra di ruangan itu. Iya, kasusnya sudah jelas. Gadis ini bersama Karan, rambutnya berantakan dan pakaiannya acak-acakan. Dia meminta Karan untuk melepaskannya. Karena hanya orang tercela yang bisa melakukan tindakan seperti itu. Adikku adalah pria yang baik. Dia tahu cara menghormati wanita dan dia punya nilai yang bagus. Lepaskan dia sekarang. Tapi adikmu selalu dikelilingi oleh wanita. Ya, lalu kenapa? Ya, dikelilingi oleh gadis-gadis. Gadis-gadis menyukai sifatnya. Mereka anggap pahlawan mereka. Dia memang patut untuk dipuji. Dia adalah pemain kriket terkenal. Dan para gadis ingin berada di dekatnya. Lalu apa masalahnya? Dia tidak pernah mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari hal ini. Sebaliknya, dia melarang gadis-gadis untuk datang ke rumahnya melalui media sosial. Dia menjaga jarak dengan gadis-gadis ketika dia pergi berpesta. Dan kau menuduh kasus pelecehan terhadap orang seperti itu. Tidak bisakah kau melihatnya? Dia punya banyak penggemar. Tapi dia tidak pernah peduli. Apakah dia akan melecehkan gadis ini? Izinkan aku memberitahu satu hal. Adikku itu bersih. Dia tidak melakukan apapun. Iya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena petugas kami sudah sampai di sana. Jadi sebelum dia bisa menyakitinya, kami sudah menangkapnya. Tidak bisakah kau mendengarku? Tidak bisakah kau dengar apa yang kau katakan tadi? Kau bicara omong kosong. Karan tidak pernah sekalipun melakukan hal seperti itu. Berteriak tidak akan membuktikan Karan tidak bersalah. Dia telah melakukan kejahatan kali ini. Ini sangat jelas, Pak. Dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Ini hanya salah paham. Dan aku yakin kalau dia sudah dijebak. Aku yakin gadis ini adalah bagian dari semua rencana yang sudah dia buat. Dia melakukan semua ini dengan sengaja. Periksa dia. Kau tidak bisa bicara dengan gadis ini dengan cara seperti ini. Dan dia telah melalui banyak hal. Dia mengalami gangguan mental dan depresi. Itu karena adikmu. Mengerti?
Tolong katakan yang sebenarnya. Semua ini adalah konspirasi dan kau digunakan sebagai pion. Tolong, beritahu mereka. Jangan takut pada siapapun, aku ada untukmu. Aku akan terus melindungimu. Tidak ada yang mempublikasikan apapun tentang dirimu. Aku akan menyelamatkanmu. Sedikit pun kau tidak perlu merasa khawatir. Tolong, katakan yang sebenarnya kepada mereka. Aku mohon padamu, tolong beritahu mereka. Kehidupan adikku dipertaruhkan di sini. Dia sedang dipenjara sekarang. Aku ingatkan, kau tidak bisa mengancam gadis itu. Tolong diam. Aku bisa memahamimu, tapi tolong pahami masalahku juga. Katakan sesuatu tentang dia. Ini adalah sebuah permintaan. Katakan saja padaku satu hal. Apa masalahnya? Apa masalahmu dengan Karan? Kenapa kau merusak hidupnya? Katakan padaku yang sebenarnya. Kenapa kau memfitnah dia? Dia adalah pemain kriket terkenal. Dia pemain baik. Kau tidak bisa mengancamnya. Tolong, Ini kepolisian. sembunyikan Kami apapun akan masukkan dariku. kau ke penjara. Sekarang beritahu aku. Aku mohon padamu. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Cobalah mengerti. Pernyataanmu itu sangat penting bagi Karan. Adikku di penjara. Aku mohon padamu. Tolong beritahu mereka. Tolong beritahu kebenarannya bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Masukkan. Ayo, Kalian katakanlah ke sesuatu penjara. kepadaku. Ayo cepat. Kalian memalukan. Kalian memalukan. Memalukan. Apakah ini keadilan? Tolong matikan kameranya. Matikan kameranya. Matikan. Hukum dan ketertiban adalah lelucon bagi kalian. Kalian tidak ingin mengetahui kebenaran. Kalian hanya perlu berita terkini. Dan semua itu tidak ada gunanya untuk kalian. Kalian punya rasa malu? Kau menyebut dirimu pelindung hukum, namun kau sendiri sudah melakukan kejahatan yang besar. Kau melindungi pelakunya, dan kau sudah mencemarkan nama baik orang yang jujur. Cepat bawa dia. Gadis ini berbohong. Dia membodohimu, dan kau sangat mempercayai perkataannya. Ayo cepat, aku perintahkan petugas. Cepat bawa dia. Masukkan dia ke penjara. Lepaskan aku! Masukkan! Lepas! Cepat bawa dia. Hei, mereka tidak punya keberanian untuk menghadapi kenyataan. Inspektur, memasukkan aku ke dalam penjara bukan berarti kalian semua benar. Apa yang bisa kau lakukan, ha? Kau tidak bisa menghentikan aku untuk berteriak di sini. Aku akan mengatakan kebenarannya kepada semua orang. Hei, panggil inspektur itu ke sini. Dia sudah membuat tuduhan palsu terhadap saudaraku. Panggil dia ke sini. Risap! Apa yang buat Risa begitu lama? Kalau dia sampai keluar tanpa adiknya, akan sangat menyenangkan melihatnya kesal. Wow, itu bagus sekali sayang, bagus sekali. Kau sepertinya sangat menantikan untuk bertemu tunanganmu. Kau sangat tidak sabar untuk melihatnya, kan? Apa kau sudah gila? Bisakah kau berhenti bicara seperti itu? Ya Tuhan, kau seharusnya tidak meminta hal itu. Karena aku tidak bisa melakukan itu hari ini. Aku gembira sekali. Aku berada di samping diriku sendiri dengan kebahagiaan. Dan ketika kau bahagia, kau harus mengungkapkannya. Jika aku tidak mengungkapkannya, aku akan jadi gila. Tunggu sebentar. Aku pikir Risap si pengusaha itu dipenjarakan bersama dengan pemain kriket Karan itu. Maksudku, sejauh aku mengenal Risap, dia pasti membuat keributan di dalam. Dan dia juga pasti melontarkan banyak tuduhan terhadap Monisa. Dan untuk membalas dendam padanya, dia pasti menyalahkan Risap juga. Karena berperilaku buruk kepadanya, polisi mungkin juga menangkap Risap. Jadi, aku rasa Risap juga pasti akan ditangkap, benar kan? Berhenti membual ya. Sebaiknya kau bermimpi. Apakah itu tidak apa-apa ya? Dengar, terkadang rencanamu tidak berhasil dan terkadang keberuntungan menyinarimu. Aku tidak mengerti satu hal. Tokoh utama dalam drama ini, Prita, belum datang. Apa dia masih terkunci di kamar mandi yang kotor itu? Karena jika dia keluar, dia pasti akan berusaha menyelamatkan pacarnya, si Karan Lutra Karan itu. Lutra bukan pacarnya. Sayang, maksudku, kau kenal Prita kan? Dia gadis yang sederhana. Dia menghormati orang-orang yang lebih tua dan dia adalah gadis yang seperti itu. Dia tidak seperti gadis lainnya. Dan kau ingin putuskan pertunangan kami. Dengar sayang, aku tidak melakukan itu agar dia terikat dengan hubungan ini. Kau tahu itu? Hah? Itu saja. Aku berharap kau mengerti sayang. Sayang, sembunyi. Keluarga Lutra di sini.
Karan? Di mana Karan Lutra? Di mana Karan Di mana Lutra? putraku? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Komandan yang bertanggung jawab. Aku Mahes Lutra, ayah Karan Lutra. Di mana putraku? Di mana Karan? Di mana dia sekarang? Kenapa? Dompet dan ponsel Risap ada di sini. Dompet dan ponsel ini milik putra sulungku, Rishabh. Di mana dia, Tuan? Di mana dia? Katakan di mana dia? Putramu sudah di dalam penjara bersama adiknya, Karan Lutra. Kenapa? Atas tuduhan apa? Dia ikut campur penyelidikan kami. Apakah penyelidikannya sudah dimulai? Ya, tentu. Karena seluruh permasalahannya sangat jelas. Putramu sudah melakukan kejahatan keji. Tidak mungkin, Tuan. Tidak mungkin dia melakukan itu. Sudah terbukti. Mungkin orang-orang dari keluarga kaya seperti kalian tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun juga kalian mempunyai kekuatan uang. Kau bisa berusaha sekuat tenaga. Tapi putramu, percayalah, tidak akan selamat dari sini. Orang kaya anggap melanggar peraturan adalah humor. Mereka pikir mereka bisa menutup kasus ini dengan menyuap semua petugas. Zaman sudah berubah, Tuan. Dan hukum sudah menjadi ketat. Ini cara untuk berbicara, hah? Tahukah kau siapa kami? Kami adalah keluarga Lutra, warga negara yang taat hukum. Karan dan Rishabh berasal dari keluarga kami. Kami telah menanamkan nilai-nilai baik pada mereka. Jadi mustahil mereka melanggar hukum. Kau menganggap mereka bersalah. Kau telah menangkap mereka. Berhentilah mengutuk kami karena kami kaya. Menjadi kaya bukanlah suatu dosa. Kau sebaiknya melepaskan Karan dan Rishabh sekarang juga. Apa kau mengerti? Anda tidak punya hak untuk memerintah aku, Nyonya. Nyonya sadarlah. Dengan membentak, Anda tidak bisa membuat Rishabh dan juga Karan tidak bersalah. Kau mengerti? Jangan kasar, Karina. Tenanglah. Mengapa aku tidak boleh bersikap kasar? Lihatlah cara dia bicara. Dia mencoba membuktikan Rishabh dan Karan bersalah. Bagaimana aku harus sopan santun? Aku sangat mengenal Karan. Dia tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Karan tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang begitu tercela. Sedangkan Rishabh, Mahes, kau harus tahu. Meskipun Rishabh melakukan sesuatu karena marah, dia selalu benar. Dia pikir mereka bersalah. Dia tidak akan melepaskan mereka. Ini sangat tidak adil. Beraninya kau. Dengarkan aku baik-baik, Inspektur. Lepaskan Karan dan Rishabh sekarang juga. Kalau tidak, kau akan menghadapi masalah. Karina, ayo kita keluar. Aku tidak akan keluar, Mahes. Inspektur berbicara omong kosong. Tidak ada bedanya bagi mereka. Hal ini akan mempengaruhi kita. Ketika diberitakan di surat kabar, Karan telah ditangkap karena memperkosa. Akan ada di halaman depan dengan huruf kapital. Ini akan menjadi masalah bagi kami. Dan ketika Karan terbukti bersalah, mereka akan mempublikasikan di halaman ketiga atau 4 bahwa Karan tidak bersalah. Tidak ada yang akan membacanya. Orang akan baca berita di halaman depan. Keluarga kami akan terseret dalam lumpur. Pikirkan, Karan. Karan pasti akan tertekan. Dan aku tidak ingin keponakanku dalam masalah ini. Inspektur macam apa dia? Dia membenci orang kaya. Apakah ini salah kami? Karina, tolong diamlah. Mengapa harus diam? Diam. Kemarilah bersamaku. Apa yang kau lakukan? Inspektur, aku minta maaf padanya atas nama saudaraku. Aku minta maaf. Tolong maafkan dia. Tapi Karan tidak melakukan kesalahan apapun. Kau menangkapnya karena curiga padanya. Tapi Rishabh apa? Apa yang dilakukannya? Kenapa kau menangkap Rishabh? Kenapa menangkap anakku? Aku tahu, aku rasa dia mengganggumu saat mencoba menyelamatkan Karan. Cobalah mengerti, dia itu adalah kakaknya. Dia pasti terbawa suasana. Tolong, mohon maafkan anakku. Aku minta maaf padamu atas namanya. Dia tidak akan menyusahkan atau mengganggumu saat kau melakukan pekerjaanmu. Dia tidak akan mengatakan apapun. Cobalah mengerti, putra bungsuku di penjara. Dan kau juga menangkap putra sulungku. Siapa yang akan membantu kita menyelamatkan Karan? Tolong lepaskan Rishabh. Demi Tuhan aku mohon, Inspektur. Lepaskan Rishabh. Baik, Nyonya. Petugas. Ya, Pak. Bawa Rishabh keluar. Baik. Terima kasih, Iya. Pak. Kau dengarkan? Mereka harus melepaskan Rishabh. Ya bagus, kau menghentikannya. Bagaimana mereka bisa menangkap Rishabh? Apakah dia punya bukti yang cukup? Apa kau seorang advokat? Apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Dia membenci orang kaya. Dia melakukan tugasnya. Ini juga tugasku. Rishabh, kau baik-baik saja, Nak? Apa kau terluka? Kau baik-baik saja? Hah? Kau baik-baik saja?
Inspektur, terima kasih sudah melepaskan Rishab. Terima kasih banyak. Izinkan aku mengajukan permintaan lain. Tolong lepaskan Karan juga. Aku yakin anakku tidak bersalah. Dia tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Tolong lepaskan dia. Anda Tolong. bicara dengan cara yang benar. Itu sebabnya aku melepaskannya. Ini karena perilaku ibumu. Tapi tolong, untuk lain kali, aku tidak bisa membantunya lagi. Inspektur, aku sudah bilang anakku tidak akan pernah melakukan kejahatan seperti itu. Dia tidak bersalah. Ini pasti salah paham. Tolong. Inspektur, bisa kami bertemu dengan Karan? Tidak sekarang. Permisi, bisa aku pinjam teleponnya? Ini penting silakan, sekali. Nona. Terima kasih. Ya Tuhan. Aku harus memberitahu Sristi apa yang terjadi di sini. Mereka bicara omong kosong. Ada panggilan telepon dari nomor biasa. Atau Samir, teleponnya sudah aktif lagi. Jawab teleponnya Sristi, aku tidak punya banyak waktu. Halo? Halo? Kak Prita, kami sudah mencoba menghubungimu berkali-kali. Kau di mana? Kenapa kau tidak jawab teleponnya? Sristi, aku ini di hotel. Ada yang harus kuberitahukan padamu. Aku pergi ke kamar kecil dan seseorang mengunci pintunya di luar. Aku tidak tahu apakah seseorang melakukannya dengan sengaja atau tidak. Aku tidak punya banyak waktu. Aku akan memberitahumu tentang hal itu nanti. Jangan khawatirkan aku. Beritahu ibu, nenek bahwa aku akan terlambat. Kau jangan khawatir, aku akan kembali terlambat ya. Oke? Tunggu Kak Prita. Apa ini terjadi di saat kau dikunci di kamar mandi? Kau tahu apa yang terjadi di sini? Kami melihatnya di TV, Kak. Tapi menurutku semua itu tidak benar. Karan tidak bersalah. Kau benar, Sristi. Karan tidak melakukan apapun. Dia tidak akan pernah bisa melakukan hal itu. Aku yakin ini adalah ulah seseorang yang berkonspirasi melawannya. Tahukah kau, ada seorang gadis yang mencoba menggoda Karan. Aku melihatnya ketika aku bersama Prithvi. Dia terus menawarkan minuman kepada Karan. Aku yakin dialah yang bertanggung jawab atas hal ini. Seseorang telah mencoba menjebak Karan. Aku tidak punya waktu untuk bicara. Aku harus pergi ke kantor polisi karena dia ada di sana. Aku harus ke sana. Tunggu, Kak. Tunggu. Jangan pergi ke kantor polisi sendirian. Aku sampai sana sekitar 10 menit. Kita akan bertemu dan memutuskan apa yang harus dilakukan sebelum orang lain jatuh dalam perangkap. Siapa yang kau bicarakan? Aku yakin Karan itu tidak melakukan apa-apa, Kak. Aku tahu dia tidak bersalah. Itu berarti Seseorang mencoba untuk menjebaknya. Bisa saja gadis yang sama yang kau lihat bersama Karan atau wanita yang lain. lainnya. Tolong, tunggu aku. Aku akan ke sana secepatnya ya. Baiklah, aku akan meninggalkan hotel. Temui aku di Lok Hodemang. Oke? Baik, Kak. Sampai jumpa. Kau mau kemana, Sristi? Sristi, kau mau kemana, nak? Ya, aku sedang terburu-buru, Bu. Tapi saya ingin jelaskan. Sristi, lihatlah, Bu. Sarlah. Dia selalu melakukan yang dia inginkan. Biarkan dia pergi. Prita membutuhkannya saat ini. Duduklah. Ibu, Karan, Lutra, Prita. Aku harap Prita tidak mendapat masalah lagi karena Karan. Itu tidak akan terjadi. Kau tidak bisa memutuskan hubungan dengan mudah, Sarla. Kita bisa apa? Ayo kita berdoa. Semua akan baik-baik saja. Inspektur, boleh aku pulang? Aku tidak terbiasa dengan suasana seperti ini. Dan setelah apa yang terjadi padaku, aku merasa sangat takut. Aku ingin pulang sekarang. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kau bisa pulang sekarang. Polisi Safita, tolong antarkan dia pulang sekarang. Iya, Pak. Oh tidak, aku tidak bisa membawanya pulang. Lagi pula, aku tidak bisa berpura-pura menangis lagi. Tuan, tolong jangan repot-repot. Kau sudah melakukan banyak untukku. Aku bisa pulang sendiri. Aku akan mencari taksi di luar. Tidak apa-apa. Nona, tidak ada masalah sama sekali. Ini adalah tugasku. Lagi pula, aku akan pulang. Aku akan mengantarmu pulang dengan selamat. Kau telah melalui banyak hal hari ini, kan? Kau terlihat hancur sekali. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi sendiri. Takre, panggilkan taksi untuk kami. Astaga, sekarang aku terjebak. Mereka tidak mau mendengarkanku. Kalau aku bersikeras pulang sendirian, mereka akan curiga. Nona, tunggulah 5 menit. Taksi akan segera tiba. Iya. Aku harus apa? Apa harus kukirim pesan? Orang-orang bodoh ini terlalu peduli padaku.
Prithvi dan Sherlyn pasti sudah menungguku. Bagaimana memberitahu mereka? Nona, kau jangan khawatir. Kau akan mendapatkan keadilan. Inspektur adalah petugas yang jujur. Keluarga Lutra datang untuk membebaskan putra mereka. Namun bos kami tidak mendengarkan mereka. Dia tidak pernah memihak pada orang kaya. Aku bisa kirim pesan pada mereka kalau dia berhenti bicara. Risab, apa yang terjadi? Kenapa kau begitu kesal? Apa terjadi sesuatu di penjara? Apa mereka memukul Karan? Tidak, Bibi. Apa yang terjadi, Nak? Ayah, kenapa ayah bebaskan aku? Aku ingin tetap di penjara bersama dengan Karan. Adikku sendirian di sana. Seharusnya aku berada di balik jeruji besi bersama dengannya, ayah. Kau gila? Hah? Berhenti bersikap kekanak-kanakan. Risab, aku memahami perasaan dan emosimu terhadap saudaramu. Tapi kau tidak bodoh. Kami datang ke sini untuk membebaskan Karan, bukan untuk melihatmu di penjara. Mari kita fokus pada tujuan kita di sini. Kau sangat mencintainya sehingga kau siap bersamanya di penjara. Tapi kau tidak menyadari tanggung jawabmu. Jika kalian berdua masuk penjara, siapa yang akan membantuku membebaskan kalian? Kau harus memikirkan itu, Risab. Risab, apa yang dikatakan ayahmu memang benar. Siapa yang tidak ingin bersama dengan Karan? Cobalah mengerti. Kalau kita semua tetap bersama Karan, lalu siapa yang akan membebaskan Karan? Dan kami membutuhkan bantuanmu untuk melakukannya. Jadi kau harus tetap berada di luar, kau mengerti? Risab, aku setuju dengan Raki. Risab, jika semuanya sudah selesai, mari kita mulai bekerja. Aku akan menelpon beberapa kolegaku. Kau hubungi pengacara, bicara padanya. Aku pikir kita harus pulang dan melakukan semua ini. Ibu sangat khawatir. Berita tentang Karan mengganggunya sekali. Dia akan senang jika melihatmu. Bagaimana kalau kita pulang? Bibimu benar, Risab. Ayo kita pulang. Ayo, Nak. Aku belum pernah merasa begitu tertekan sebelumnya. Apa yang harus kulakukan? Aku meninggalkan Karan sendirian. Tapi ayah juga benar.